Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Putri Ardariska dengan NIM 1906129. Saya di sini sebagai moderator. Pada topik presentasi kami ini yaitu mengenai sistem informasi geografis petunjuk lokasi wisata daerah Garut yang dinamai dengan Nikrah Garut. Tentunya saya tidak sendiri karena ada rekan saya yang bernama Wiki Arsy Iswandi, lalu ada Neng Cici Mulyani, ada Nabil Nur Aprijal, Mufti Al-Fajri, dan Fahrul Ramdaniar Hidayatno yang akan menjelaskan mengenai Nikrah Garut ini. Untuk lebih lanjutnya, saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk menjelaskannya. Latar belakangnya di sini, Garut merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat bersebelahan dengan kota-kota besar seperti Tasikmalaya, Sumedang, dan Bandung. Ciri khas mulai dari makanan khasnya, buah khasnya, dan juga hewan khasnya. Di samping itu, Garut juga memiliki berbagai destinasi seperti tempat kuliner, supermarket, dan tempat wisata yang beragam mulia. Mulai dari tempat wisata yang bersejarah, kolam air panas, pantai, tempat rekreasi, wahana, hingga wisata alam yang asri. Banyak wisatawan lokal maupun internasional yang ingin mengetahui akan keindahan kota Garut, namun di sisi lain masih banyak orang tidak mengetahui informasi mengenai kota Garut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah informasi geografis agar orang-orang dimanapun mereka berada dapat mengetahui keindahan kota Garut melalui sebuah sistem informasi ini. Identifikasi masalahnya yaitu dalam pelaksanaan observasi kebutuhan pengguna, penulis menemukan berbagai kasus yang harus dicari solusinya, di antaranya kurangnya perhatian dari pemerintah sendiri terhadap pentingnya pengenalan wisata lokal, dikarenakan ketidakmampuan untuk menciptakan metode pengenalan yang menarik untuk menunjukkan wisata lokal tersebut, khususnya di daerah Garut. Oleh sebab itu, dalam proposal ini, kami membuat aplikasi yang mampu menarik perhatian wisatawan terhadap wisata lokal di daerah Garut. Yang akan disampaikan dalam kasus ini terhadap pengenalan wisata lokal yaitu Sistem Informasi Geografis Penunjuk Lokasi Wisata Daerah Garut. Adapun maksud dan tujuannya, yang pertama menyediakan data dan informasi yang akurat mengenai objek wisata di daerah Garut. Yang kedua, membuat aplikasi untuk memfasilitasi wisatawan dalam mencari lokasi wisata dan informasi transportasi angkutan umum di daerah Garut. Kegunaannya, melalui smartphone, wisatawan dapat mencari destinasi yang ingin dituju dengan cepat dan efisien. Wisatawan tidak perlu khawatir akan tempat yang dituju itu benar atau salah, karena di dalam aplikasi tersebut telah ada letak geografis pada setiap lokasi. Setelah lelah berpergian, wisatawan juga bisa berbelanja atau menikmati makanan yang ada di kota Garut sesuai dengan lokasi yang diinginkan. Bagi wisatawan yang berada di luar kota tidak perlu mencari dan mereservasi kos-kosan atau hotel, dikarenakan di dalam aplikasi tersebut disediakan fitur penginapan di mana pengguna dapat membooking dan datang langsung ke lokasi penginapan sesuai dengan keinginan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada analisis bisnis yaitu performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Untuk analisis bisnis performance, yaitu dengan secara performance, aplikasi ini dapat memudahkan para wisatawan dan masyarakat Garut untuk mendapatkan dengan lebih mudah informasi, wisata, dan transportasi di daerah Garut. Selanjutnya ada information, yaitu informasi. Dengan secara informasi, aplikasi ini dapat memberikan informasi transportasi jalur, angkutan umum di daerah Garut, kemudian penjelasan dan informasi lokasi wisata yang ada di daerah Garut. Untuk selanjutnya yaitu ada ekonomi. Dengan secara ekonomi, pemerintah dapat meningkatkan industri
pariwisata di daerah Garut sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya yaitu adalah kontrol. Secara kontrol, aplikasi ini bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan bebas tanpa harus login atau dengan pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya ada efisiensi. Aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi masyarakat dikarenakan aplikasi ini sudah menyediakan data lokasi wisata yang ada di daerah Garut. Selanjutnya ada servis, yaitu dengan secara servis aplikasi ini akan memudahkan masyarakat umum atau pelancong yang akan datang berliburan di daerah Garut. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan. Untuk kelebihannya yaitu pertama, memudahkan pengunjung dalam menemukan lokasi wisata di Garut. Karena sistem informasi geografis dapat menunjukkan secara akurat letak wisata yang akan dituju atau yang para pengunjung dicari. Selanjutnya yaitu kelebihannya memudahkan pihak pengelola wisata untuk mempromosikan tempat wisata di daerah Garut karena dapat menampilkan informasi wisata yang lengkap dan akurat. Selanjutnya yaitu meningkatkan citra Garut sebagai destinasi wisata yang modern dan terintegrasi sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Garut. Selanjutnya dapat memperluas jangkauan promosi wisata Garut karena sistem informasi geografis dapat diakses secara online dan terbuka untuk umum. Dan kelebihan yang terakhir yaitu dapat mengetahui jurusan-jurusan angkot yang ada di Garut. Yang kedua yaitu weakness atau kekurangan. Untuk kekurangannya yaitu pertama, tergantung pada teknologi. Jika sistem informasi geografis mengalami gangguan atau downtime, maka informasi wisata tidak dapat diakses oleh pengguna. Yang kedua yaitu membutuhkan biaya investasi yang tinggi untuk mengembangkan sistem dan perawatan sistem agar tetap berfungsi dengan optimal. Yang ketiga yaitu diperlukannya keahlian teknis untuk mengelola sistem informasi geografis dan memastikan data yang ditampilkan akurat dan terbaru. Selanjutnya yaitu analisis opportunities atau peluang. Yang pertama, berkembang teknologi internet dan ponsel pintar dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan sistem informasi geografis untuk pengguna. Yang kedua yaitu ada potensi kenaikan jumlah wisatawan ke Garut dengan adanya sistem informasi geografis yang memudahkan pencarian lokasi wisata dan informasi yang lengkap. Yang ketiga yaitu ada peluang untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam pengembangan sistem informasi geografis dan memperluas cakupan promosi wisata Garut. Selanjutnya ada analisis SWOT street. Selanjutnya analisis SWOT threats atau ancaman. Yang pertama yaitu persaingan dari destinasi wisata lain yang memiliki sistem informasi geografis serupa yang dapat mengurangi daya tarik Garut sebagai destinasi wisata. Yang kedua, kemungkinan adanya masalah keamanan data dan privasi yang dapat merugikan pengguna sistem informasi geografis. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan adanya perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengembangan dan penggunaan sistem informasi geografis. Selanjutnya ada metodologi yang akan disampaikan oleh Nabil. Oke,
di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi ini. Metodologi yang digunakan untuk aplikasi ini yaitu metodologi waterfall. Itu sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang diharuskan untuk berurutan dan bertahap dan sistematis. Di dalam metodologi tersebut terdapat communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, untuk selanjutnya di sini ada DFD level 1. Di DFD level 1 ada pengguna, nyikir Garut atau sistem, data transportasi, dan data wisata. Nah, di DFD tersebut, si pengguna akan meminta data wisata dan data transportasi kepada sistem nyikir Garut, dan sistem nyikir Garut akan memberikan informasi mengenai data wisata dan data transportasi kepada si pengguna. Nah, data-data tersebut diambil dari database data transportasi dan database data wisata. Nah, di sini untuk selanjutnya, di sini ada use case diagram. Di use case diagram di sini ada user dan sistem, yaitu sistem nyikir Garut. Nah, si user kepada sistem nyikir Garut akan melihat list destinasi, melihat list transportasi, melihat detail destinasi, dan melihat detail transportasi, dan yang terakhir melihat peta yang di dalamnya akan menunjukkan marker lokasi dan rute. Nah, untuk selanjutnya di sini ada activity rute wisata untuk wisata tersebut. Yang ada di sini user dan sistem nyikir Garut. Nah, si user akan membuka aplikasi, terus dialihkan kepada sistem yang akan menampilkan main page, dan sistem akan mengalihkan lagi kepada si user, dan si user akan memilih destinasi. Nah, akan dialihkan lagi oleh sistem. Dalam pilihan tersebut akan menampilkan detail destinasi, tampilan map, dan tampilan rute. Nah, untuk selanjutnya di sini ada activity detail transportasi. Yang tadi mau untuk wisata dan ini mau untuk transportasi. Nah, di sini ada user dan sistem nyikir Garut. Nah, si user akan membuka aplikasi yang akan dialihkan oleh sistem dan akan menampilkan menu utama. Setelah itu dialihkan lagi oleh sistem kepada si user dan si user akan memilih menu transportasi, dan si user akan dialihkan lagi oleh sistem, dan sistem akan menampilkan menu transportasi dan dialihkan lagi kepada si user oleh sistem, dan si user memilih transportasi dan dialihkan lagi dari user kepada sistem oleh sistem, dan sistem akan menampilkan detail transportasi. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sequence diagram. Di sequence diagram di sini ada aktor atau user, ada terus halaman utama, halaman transportasi, detail destinasi, detail transportasi, halaman map, dan sistem tersebut. Nah, untuk kasus yang pertama yaitu kasus destinasi atau wisata, yang pertama itu si aktor akan membuka aplikasi, dan membuka aplikasi tersebut akan dialihkan oleh sistem, dan si user akan memilih destinasi. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan map oleh sistem dan ditunjukkan rute oleh sistem tersebut. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu untuk transportasi. Di transportasi akan membuka aplikasi, si aktor akan membuka aplikasi dan akan dialihkan untuk menjadi halaman umum, halaman main page, dan dialihkan kepada si user akan memilih data transportasi. Di data transportasi akan memilih transportasi. Nah, memilih menu transportasi tersebut akan ditunjukkanlah informasi dan detail-detail di transportasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di kelas diagram ada destinasi, wisata, dan transportasi. Di destinasi ada ID, nama, alamat, geolokasi, gambar URL, dan kategori. Nah, tersebut di wisata ada menampilkan kuliner, dan di transportasi di sini ada ID, nomor transportasi, jalur, detail jalur, dan gambar URL. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk struktur timnya, yaitu ada Fahru Ramdaniar Hidayatno sebagai Project Manager, lalu Mufti Alfajri sebagai Android Developer, saya sendiri Hilda Putri Ardariska sebagai UI UX Designer, lalu ada Nabil Nur Afrizal sebagai Backend Developer, ada Wiki Arsy Iswandi sebagai Analysis and Research, dan Neneng Cici Mulyani sebagai Analysis and Research. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya yang telah menjelaskan dari pendahuluan sampai ke struktur tim kelompok kami. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan bagaimana timeline atau rencana kerja dan rencana pembiayaan. Untuk rencana kerja, kami di sini melakukan pre-development,
terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pengerjaan proyek kami. Di dalam pre-development ini kami melakukan yang namanya kick-off meeting, yang mana ini adalah pertemuan atau rapat yang terjadi di awal proyek yang dihadiri oleh tim klien atau pihak yang bersangkutan, yang dilakukan selama waktu 1 hari kerja. Setelah kita melakukan pertemuan atau rapat awal, kita maju ke tahap communication, yang dimana tahap ini adalah pertemuan atau rapat dengan tim, di mana di dalam communication terdapat requirement gathering untuk memahami kebutuhan user lebih dalam, atau biasa disebut juga proses pengumpulan data requirement system yang akan dibuat dengan lama waktu 3 hari kerja. Dan ada project initiate atau langkah pertama dalam memulai proyek baru dengan nama waktu 1 hari kerja. Nah, lalu setelah tahap communication, ada tahap planning, di mana pada tahap ini kita akan melakukan perencanaan yang jelas dan terstruktur, di mana di sini terdapat perencanaan estimasi waktu untuk mengerjakan proyek yang akan dibuat dengan lama waktu 1 minggu kerja, dan ada penjadwalan sebagai rencana pengatur kerja dengan lama waktu 3 hari kerja. Lalu di sini terdapat pengumpulan data master produk, di mana di sini terdapat pengumpulan data destinasi wisata dengan lama waktu 2 minggu kerja, data destinasi penginapan 2 minggu kerja, destinasi kuliner 2 minggu kerja, dan data transportasi angkutan umum 7 hari kerja. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, ada tahap modeling, di mana pada tahap ini kita melakukan perancangan untuk memulai pengembangan sistem, di mana di sini terdapat analisis dengan lama waktu 1 kerja, desain wireframe 2 minggu kerja, dan desain diagram 1 minggu kerja. Lalu selanjutnya, setelah tahap modeling, kita masuk ke tahap contraction, di mana pada tahap ini kita melakukan proses pembuatan produk, di mana di sini terdapat pengkodean atau coding program dengan 2 minggu kerja, unit testing atau pengujian dilakukan 1 minggu kerja, dan instrumental testing dengan lama waktu 7 hari kerja. Setelah tahap contraction atau pembuatan, kita masuk ke tahap deployment, di mana tahap ini dilakukan untuk penyerahan produk, di mana tahap ini kita melakukan delivery dengan lama waktu 1 hari kerja, support 1 hari kerja, dan feedback 1 hari kerja. Selanjutnya ada rencana pembiayaan. Di sini ada biaya pengadaan, yaitu server 1 unit dengan total 3 juta rupiah, dan internet atau wifi per bulan dengan total 350.000 rupiah. Nah, lalu untuk biaya proyek sendiri, di sini terdapat 5 resource, yaitu project manager, system analyst, mobile developer, quality assurance atau QA, dan UI UX designer. Dengan rate harga, hari kerja, dan satuan per orang dengan total jumlah untuk proyek ini sebesar Rp42.300.400 dengan potongan pajak 10% menjadi Rp38.073.960. Demikian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya ada pada demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Fahrul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Ramdan Hidayatno, NPS 0698. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana aplikasi Nikel Garut ini bekerja. Kita akan coba dulu restart ya aplikasinya. Kita akan baru restart. Nah, kita masuk ke aplikasinya, nanti akan muncul splash screen seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa macam beberapa macam wisata-wisata yang ada di daerah Garut. Nah, ini ada populer, rekomendasi, dan juga terbaru. Kemudian di sini kita ada informasi setiap angkutan umum yang ada di Garut. Contohnya angkot 008, dan di sini ada detail jurusannya, kemana saja mereka berhenti.
Kemudian jika kita masuk ke menu yang ke tengah, di sini ada macam-macam wisata yang ada di Garut. Secara di sini ada filter, di sini ada rekreasi, kemudian ada wahana, kemudian ada wisata alam, gitu, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi, di sini ada menu boat, di sini ada boat. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba yang pertama kita akan coba salah satu wisata di sini. Nah, ketika kita mengklik salah satu wisata, nanti akan masuk ke detail wisatanya. Di sini ada nama tempatnya, lokasinya ada di mana, kemudian di sini ada deskripsi. Nah, kemudian kita tunjukkan rute. Nah, sebelum menunjukkan rute, di sini ada warning terlebih dahulu ya, untuk menyalakan GPS kalian gitu di aplikasi ini. Nah, setelah sudah menyala GPS-nya, kita kembali lagi ke aplikasinya, kemudian kita tunjukkan rute kembali. Nah, kemudian kita lihat ke sebelah sini, klik sini. Nah, ini merupakan tempat kita ada berada di mana gitu. GPS. Kemudian show place. Nah, show place itu tempat lokasi wisata ada di sebelah sini, yaitu tadi itu kita ke salah satu landmark yang ada di Garut, yaitu Babancong. Nah, ini petanya ada di sini. Kemudian untuk menavigasikan ke sana, kita mulai start navigasi. Nah, kita akan masuk pinning base route dulu. Nah, di sini masuk ke navigasinya gitu. Navigasinya ini tuh langsung mengarah ke landmark Garut atau Babancong ya, di sini. Nah, seperti itu untuk aplikasinya itu. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari kalian. Apa bedanya aplikasi ini dengan Google Map? Di sini perbedaannya itu tempat-tempat wisatanya itu sudah tertera ya, datanya sudah ada gitu. Jadi kalian tinggal memilih tempat wisata yang ingin kalian kunjungi, seperti itu gitu. Walaupun emang base-nya secara map ini menggunakan API dari Google Map, seperti itu. Nah, untuk teknologinya aplikasi ini menggunakan Android native ya, menggunakan Kotlin, bahasa pemrograman Kotlin. Dan untuk database-nya ini disimpan di Firebase, seperti itu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan dan mendemonstrasikan mengenai sistem informasi geografis ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yoga Handoko Agustin Eskom Enkom yang sudah memberikan insight pada perkuliahan ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Harapannya dengan adanya aplikasi ini dapat membantu bagi para wisatawan dalam mencari tempat destinasi yang akan dituju. Dengan begitu, untuk presentasi kali ini saya akhiri. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.